Kan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam sehat semua. Malam ini kita sudah pertemuan ke-5 ya. Semoga kita masih semangat terus. Dan pertemuan ke-5 pada malam hari ini kita akan belajar tentang komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Di sini kita komunikasi internal terjadi di dalam perusahaan atau organisasi karena kita berbicara tentang komunikasi bisnis. Ini kita bisa melihat kita masing-masing ya. Why do you need good communication skill? Apa menurut teman-teman? Why? Kenapa kita membutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi? Nah, kita melihat dari minggu yang sebelumnya, komunikasi merupakan bagian yang sangat menyatu dengan manusia. Nah, manusianya adalah kita, yang dimana yang tidak dapat dipisahkan, karena komunikasi juga memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek, terutama dalam organisasi dan bisnis. Makanya di sini kita perlu bagaimana menampilkan keterampilan dalam komunikasi secara individu atau interpersonal ya, dan juga bagaimana komunikasi secara kelompok di dalam organisasi. Kemudian dengan komunikasi internal ini, saya kutip dari buku Komunikasi Bisnis di tahun 2021, masih fresh ya, dengan karya Sunarto Sastroatmojoko ini dengan teman-teman. Komunikasi internal ini adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Karena organisasi besar maupun kecil ini menggunakan sebagian besar saluran internal untuk menyampaikan pesan kepada karyawan. Bentuk komunikasi ini terjadi antar karyawan baik sebagai bawahan, sebagai sesama rekan kerja sejawat ya, ataupun dengan atasan. Nah, bagaimana kita komunikasi antar karyawan? Dengan konsep komunikasi ini kita harus bisa saling mengerti apa kebutuhan. Yang dimana kemarin kita mempelajari receiver itu siapa sih? Komunikan. Sender atau komunikator, bagaimana saat mengirimkan pesan itu, dengan media apa? Nah, perilaku individu inilah merupakan kunci utama untuk mempengaruhi seluruh kelompok dan kemampuannya untuk tetap mengerjakan tugas. Sekali lagi, komunikasi mengirimkan pesan. Komunikasi ini mempunyai jaringan yang dimana berbicara komunikasi berarti berbicara tentang kehidupan. Tidak ada komunikasi, tidak ada kehidupan. Seperti hanya ketika kita jalan-jalan ke Borobudur, ke Prambanan. Mereka hanya statue yang duduk atau patung-patung yang duduk saja. Kenapa kita mengartikan bahwa berbicara, berkomunikasi itu berarti berbicara dengan kehidupan? Karena kita mengirim pesan tadi, yang dimana kita bisa terjadi di dalam secara individu maupun secara kelompok. Nah, komunikasi ini pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan. Apa isi pesannya itu? Yang penting adalah dari apa pesan yang disampaikan itu mempunyai fungsi pesan di dalam organisasi. Karena pesan tidak akan hanya sekedar pesan, ide, informasi, gagasan. Karena dalam konteks formal, organisasi ini adalah berbicara tentang tugas, berbicara tentang kewajiban, berbicara tentang SOP, dan di sini ada sesuatu yang formal
dan indikasinya adalah tugas pekerjaan sebagai salah satu dari SDM, yang dimana SDM ini dinaungi oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga kehidupan itu, SDM itu sendiri mempunyai tujuan. Apa sih tujuan kita saat kita mengirimkan pesan? Bagaimana sih saat kita mengirimkan pesan kepada komunikan kita? Adakah respon, adakah feedback? Disinilah jadi adanya media komunikasi ini suatu organisasi yang harus sesuai dengan karakter media yang disukai oleh karyawan. Nah, di sini tujuan komunikasi secara internal. Tujuan utama komunikasi internal ini adalah bagaimana memberikan fasilitas pada saat rekrutmen dan pemeliharaan karyawan berkualitas tinggi yang mampu mengkontribusikan secara positif terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, ini tujuan utama apa sih komunikasi internal di sini? Memberikan fasilitas, teman-teman mungkin yang sudah mengalami perubahan secara digitalisasi. Di perusahaan sekarang ini sudah menggunakan fasilitas media WhatsApp group, ya kan? Ketika ada informasi yang harus diberikan dari atasan ke bawahan untuk mengefisienkan dan efektif bagaimana mengirimkan pesan tersebut atau perintah, pimpinan atau atasan langsung memberikan sekali informasi di dalam grup WhatsApp. Ada juga mungkin grup WhatsApp yang mungkin tidak melibatkan atasannya, sehingga di dalam pembicaraan itu jangan sampai atasannya mengetahui apa sih yang mungkin dikomplainkan, bahwa atasannya itu hanya memberikan perintah, tidak memberikan bonus. Nah, di sini biasanya ada grup besar, ada grup kecil. Ini yang biasanya terjadi ya. Dan mudah-mudahan itu secara positif. Dan juga bisa secara definisi tujuan komunikasi ini di dalam manajemen. Karena tadi secara komunikasi internalnya itu seperti apa? Itu memberikan fasilitas. Kemudian di dalam tujuan komunikasi dalam manajemen itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan umum karyawan dan juga mendiskreditkan rumor, yang dimana biasanya di dalam perusahaan-perusahaan itu tadi ada grup besar, ada grup kecil gitu ya, dan mungkin bisa terjadi saat bagaimana kita dalam berkomunikasi itu dengan sesama tadi rekan kerja gitu ya, bagaimana mendiskreditkan rumor. Terjadilah bagaimana berbagai tipe orang ini sendiri di dalam organisasi. Mereka mungkin berasal dari daerah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga dengan banyaknya orang yang berbeda di sekitar ini, pasti akan ada rumor yang menimbulkan dari segala jenis informasi. Itu bisa informasi yang tidak valid, sehingga atau merasa saya ini dekat dengan pimpinannya atau dengan bosnya, membocorkan sebuah informasi. Inilah bagaimana tujuan komunikasi secara manajemen ini bisa meningkatkan semangat kerja. Nah, tujuan itu sendiri kita bisa melihat rumor-rumor itu kita bisa menghapuskan dengan cara fungsi dari komunikasi itu sendiri secara internal. Makanya meningkatkan dan memelihara karyawan yang berkualitas tinggi ini bisa mengkontribusi secara positif terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana media atau channel ataupun saluran komunikasi di dalam organisasi ini harus berorientasi pada kebutuhan karyawan. Mungkin di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, ketika ada pengumuman, bisa melalui poster, selain melalui WhatsApp group, bisa melalui bagaimana diadakan pertemuan secara tatap muka, sehingga melalui media itu mengurangi tadi, mendiskreditkan rumor, sehingga mengurangi hal-hal informasi yang tidak membangun kepada organisasi tersebut. Komunikasi karyawan yang dimana perencanaan dan pelaksanaan yang tepat akan menghasilkan komunikasi yang efektif.
Media komunikasi yang membantu karyawan melakukan tugasnya dengan baik ini secara efektif, secara efisien, sehingga saluran atau media komunikasi yang dibuat bukan karena nice to have ataupun media, oh ada WhatsApp group, oh ada di mana perkumpulan setiap mungkin seminggu sekali diadakan, ada mungkin gerakan pekerja perempuan sehat produktif ya. Mungkin diadakan senam bersama setiap seminggu sekali. Itu kan di mana media yang difasilitasi oleh organisasi atau perusahaan untuk merefresh tidak hanya pekerja ini diberikan pressure pekerjaan atau tanggung jawab bekerja saja, tapi melalui media dengan diadakan senam bersama, diadakan mungkin sekali-sekali makan bersama atau gathering adalah bagaimana memanfaatkan media ini tidak hanya untuk biar kelihatan keren saja, tapi menyambung secara individual ataupun interpersonal melakukan komunikasi pendekatan. Sehingga ketika biasanya hanya di jam kerja bekerja serius saja gitu ya, tetapi dengan adanya fasilitas ini komunikasi karyawan dengan direncanakan dan dilaksanakan tidak hanya sekedar oh ada pengumuman nih di karyawan akan diberikan fasilitas ada tempat fitnessnya mungkin sebulan sekali diadakan mungkin ada yang senam bersama yoga ataupun ada yang football, futsal untuk meningkatkan di mana karyawan ini tidak hanya tuntutan pressure pekerjaan juga, tapi perusahaan memberikan sebuah fasilitas untuk kenyamanan karyawan tersebut. Nah, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat ini akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Contoh kecil, artikel umum di sini. Informasi terkini tentang karyawan baru atau suatu peristiwa yang harus disimpan dalam buletin perusahaan atau di halaman beranda internet. Mungkin teman-teman dengan secara era digitalisasi saat ini bisa melihat secara pengumuman apa sih yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ataupun pengumuman bagaimana ada peluang lowongan kerja yang dimana dibutuhkan di posisi yang mungkin saudara, kerabat yang memang membutuhkan dan ada pengumuman itu secara transparan diberikan dengan cara tadi diinformasikan secara diberikan poster ataupun di publish di beranda-beranda internet yang dimana bisa dilihat secara umum baik itu untuk karyawan secara internal maupun bagaimana untuk peluang kesempatan-kesempatan bagi yang belum melakukan rekrutmen di perusahaan tersebut. Kemudian juga penggunaan wiki atau buletin elektronik untuk memberikan informasi di mana karyawan ini di suatu departemen tentang proyek, tentang pencapaian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang terbuka. Kita bisa melihat di perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa memberikan part-time job, misalkan di perhotelan. Bisa secara casual itu ketika perusahaan atau hotel, hospitality membutuhkan tenaga yang part-time. Bisa nih melalui buletin elektronik ada sebuah informasi yang dimana untuk siapa saja yang mempunyai keterampilan, passion, dan bisa mau bekerja part-time dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dan juga dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat ini, komunikasi karyawan juga bisa melalui situs online. Berbagai titik atau berorientasi proyek dapat membantu berbagi informasi yang sangat teknis dan dokumentasi proses bisnis kepada khalayak terbatas. Nah, situs online ini juga kita bisa memanfaatkan dengan komunikasi karyawan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Ya, ini udah teman-teman sudah banyak yang join ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan bagaimana komunikasi internal kita ini dengan baik. Kemudian bekerja menuju hasil yang menguntungkan. Menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan maupun menguntungkan bagi kita secara interpersonal. Nah, di sini manajer ini harus
memahami bagaimana sih aktivitas dalam perkataan, nada bicaranya itu harus mempengaruhi karyawan. Sehingga kita bisa mendelegasikan, kita bisa mengestafetkan ataupun memberikan informasi yang tepat. Ambil inisiatif untuk menciptakan hubungan yang saling percaya. Nah, media komunikasi ini memberikan sebuah informasi yang cepat, update, serta bagaimana sih kita bisa mampu menghargai karyawan itu sendiri. Karena kita memang harus bisa menghormati karyawan di mana kita dalam lingkungan organisasi maupun perusahaan. Nah, secara pendekatan kreatif harus didorong. Kita harus tadi, ketika kita melihat secara komunikasi itu di mana komunikasi ya secara kelompok ini kita berasal dari mana sih background di lingkungan kita saat bekerja, sehingga kita mampu berkreatif dalam komunikasi ini membaur atau mengikuti di dalam lingkungan tersebut, sehingga kita bisa mampu menciptakan tim yang berfungsi secara efektif. Kemudian kita jangan sampai hanya bisa menuntut karyawan Anda itu bekerja lebih dari biasanya jika tidak konsisten melakukan hal yang sama. Terkadang di dalam organisasi ketika menemukan satu pekerja yang memang dianggap merasa mampu, itu semuanya dikasihkan. Karena apa? Faktor kepercayaan tadi, ambil inisiatif untuk menciptakan hubungan yang saling percaya. Tetapi terkadang karena sudah saking percayanya, ini memberikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih, yang sebenarnya itu tidak mampu untuk secara konsisten melakukan hal yang sama. Ini yang manajer harus mampu memahami bagaimana sih aktivitas dalam perkataannya, nada bicaranya itu bukan, oh saya kan orang Jawa Timuran, kalau saya berbicara memang nada tinggi, ataupun saya orang Makassar, intonasi saya tinggi. Nah, dalam budaya komunikasi, kita harus bisa melihat background kita dalam saat menyampaikan informasi tersebut, sehingga kita mampu mengkreativitaskan kita dalam pendekatan siapa komunikan kita, sehingga informasi itu akan diterima dengan baik. Kemudian dengan metode-metode komunikasi internal. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih komunikasi berkaitan dengan industri. Teman-teman bisa melihat media komunikasi bisa membantu tadi karyawan untuk memahami bagaimana perkembangan organisasi tersebut. Pimpinan atau manajer atau supervisor harus mampu memberikan sebuah informasi ketika ada rekrutmen baru. Sehingga ketika sebagai karyawan lama bisa memahami bahwa siapa newcomersnya, siapa pendatang baru yang di posisi yang kita harus berhubungan komunikasi, sehingga kita tidak bisa memisahkan bagaimana sih orang baru itu kita harus ada diskriminasi, karena dengan media ataupun sarana komunikasi ini menjadi sarana karyawan untuk bagaimana menyampaikan aspirasi. Nah, aspirasi ini dengan apa? Dengan media komunikasi yang dapat meningkatkan engagement ataupun keterikatan karyawan pada organisasi tadi. Ketika perusahaan memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu mengikat karyawan menjadi nyaman, produktivitasnya tinggi, kinerjanya gitu kan. Sehingga kita mampu melakukan perubahan secara organisasi itu dengan baik. Nah, perusahaan ini besar ataupun kecil, kalau kita bisa melihat perusahaan besar itu tadi menggunakan fasilitas secara tadi dengan bisa melalui media. Nah, terdapat beberapa bentuk berbeda untuk menginformasikan informasi ini secara pandangan, berita, atau pesan secara internal kepada anggota perusahaan. Nah, di sini ketika berbicara tentang metode komunikasi internal, ada beberapa bentuk yang sering kita gunakan di dalam berkomunikasi. Ketika kita berbicara metode komunikasi ini, kita bisa melalui dengan kalau tempo dulu ketika kita akan melakukan dinas luar gitu ya, kepada pimpinan, kepada mungkin bawahan gitu kan, berbicara komunikasi secara horizontal, secara vertikal, dan diagonal. Nah, salah satu dari metode komunikasi internal ini adalah secara bentuk memo, yang dimana memo ini adalah jenis komunikasi
yang paling umum digunakan antara beberapa departemen dalam organisasi. Ketika bagian purchasing akan menentukan apa saja sih yang dibutuhkan dan berapa sih mungkin biaya atau dana yang akan dikeluarkan. Sehingga memo ini pada dasarnya adalah format pesan singkat yang dimana menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan kepada departemen yang lain. Kemudian ini juga memberikan bantuan untuk bagaimana aliran informasi ini secara keseluruhan dari atasan dan bawahan secara organisasi. Jadi tidak secara mungkin karena sudah waktunya harus dibeli secara urgent ataupun mendesak, di sini meninggalkan suatu memo. Kemudian secara rekrutmen tadi, kita juga metode komunikasi internal bisa melalui wawancara. Nah, dalam beberapa kasus ini manajemen atau orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan ini melakukan wawancara atau percakapan untuk mendiskusikan pada berbagai hal. Contoh hal di sini adalah bisa bagaimana saat kita akan memberikan promosi jabatan. Nah, dari bagian departemen tertentu pasti pimpinan akan melakukan evaluasi dengan cara melakukan tanya jawab ataupun bisa kalau kita mengatakan screening ya, mencari informasi, digali kemampuannya itu layak atau tidak, pantas atau tidak untuk diberikan promosi jabatan tersebut. Juga di sini bisa melalui metode telepon. Nah, dengan supplier, dengan vendor, dalam berkomunikasi ini banyak sekali kita bekerja anywhere, anytime ya. Ini banyak tempat, banyak menggunakan telepon untuk komunikasi secara internal dan juga akan meningkatkan efisien dan efektivitas kita dalam berkomunikasi. Juga dengan bentuk laporan. Media komunikasi internal ini biasanya dengan cara dilaporkan. Nah, format laporan ini pun berisi tentang keterkaitan dengan informasi bagaimana penyelidikan, bagaimana perencanaan yang dikirim secara manajemen yang bersangkutan dengan bagaimana kita secara internal komunikasi yang baik. Dengan kita biasanya ada papan pengumuman. Nah, papan pengumuman itu juga tadi, misalkan mungkin kemarin dengan masa pandemi, bagaimana karyawan itu harus setiap saat mengenakan masker, bagaimana kita harus hidup sehat, selalu cuci tangan. Nah, ini bisa dengan pengumuman-pengumuman diberikan di papan pengumuman. Juga secara diskusi tatap muka. Diskusi tatap muka ini bisa dilakukan dengan perusahaan-perusahaan kecil yang minimum komunitas atau kelompoknya masih kecil sehingga masih menggunakan tatap muka karena lebih efisien dan efektif. Kemudian kita dalam masyarakat kita mungkin menghargai saat kita melakukan ibadah. Setiap muslim hari Jumat melakukan Jumatan bersama bagi yang laki-laki. Setiap hari mungkin yang non-muslim bisa melakukan dengan beribadah secara bersama. Dan kita ketika juga bagaimana dengan berkomunikasi dengan klien, kita bisa menilai perusahaan itu produktivitas atau KPI karyawan itu baik atau tidak. Kita dengan menyebarkan survei dengan kuesioner. Ataupun mungkin kita bisa melakukan dengan by fax, internet, ataupun dengan kontak pengaduan dan saran. Biasanya pelayanan-pelayanan butuh juga time untuk memberikan masukan-masukan dari klien secara tidak langsung ketika klien itu takut untuk diketahui dengan saran dan masukan atau kritikan itu bisa melalui dengan kotak pengaduan dan saran gitu kan. Dan juga kita sekarang ini sudah melihat dengan poster-poster yang diberikan saat kita akan iklan ataupun bagaimana kita promosi dengan kita membuat menyebar poster-poster itu sendiri. Itu mungkin saya rasa dari pertemuan pada malam hari ini teman-teman kalau dalam komunikasi internal ini masih ada satu harapan untuk kita belajar, berilah kita ruang untuk kita sering praktek dan berilah ruang untuk kita belajar apa sih hambatan di dalam komunikasi kita ya. Oke, pada malam hari ini untuk komunikasi internal saya cukupkan.
untuk pertemuan di malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silahkan kalau ada pertanyaan drop in your comment ya di kolom komen. Nanti saya kalau bisa langsung berikan jawaban. Dan sedikit mungkin pengumuman sebelum saya tutup teman-teman. Saat presensi di Siakat teman-teman silahkan teman-teman masuk ke Siakat di saat hari kita pertemuan ya sampai pukul 23.59. Nah, kalau memang yang pada hari itu tidak sempat absen atau memang belum mengikuti perkuliahan sampai pukul 23.59, teman-teman bisa melanjutkan mengikuti perkuliahan di hari atau minggu pertemuan berikutnya. Sehingga teman-teman tidak merasa kok saya tidak bisa masuk Siakat gitu ya. Nah, itu yang mungkin informasi untuk saya. Dan mudah-mudahan di pertemuan hari ini kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kita bisa lanjutkan di pertemuan minggu depan. Tidak ada pertanyaan dan saya bisa close untuk pertemuan pada malam hari ini. Ada pertanyaan ya? Nah, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.